Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang surat berharga dan pasar modal. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada pengertian surat berharga. Seperti yang kita lihat di slide PowerPoint, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya, ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Pengertian yang kedua, surat berharga adalah pucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Surat berharga dapat berupa cek, wesel, saham, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi atau manfaat surat berharga. Sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan, surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang. Dan berikut fungsi-fungsinya. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai sebuah dokumen yang penting memiliki fungsi yang setara dengan uang dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Tapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut antara lain wesel, cek, balik giro, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sebagai bukti atau saham berinvestasi. Sebagai bukti berinvestasi, maka surat berharga dapat berfungsi sebagai alat berinvestasi bagi pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, sebagai surat bukti hak tagih. Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalikan hak tagihnya. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang dilakukan oleh pemegang pertama pada pihak lain. Selanjutnya, cara peralihan surat berharga. Yang pertama, bagi surat berharga on order atau bisa disebut juga klausula pengganti, maka pemindah tanganannya hanya bisa dilakukan oleh siapa saja yang memegangnya. Dan yang kedua, bagi surat berharga on order atau klausula atas tunjuk, maka peralihannya dilakukan cukup dengan menyerahkan fisik surat berharga saja. Jenis surat berharga dalam KUHD. Terdapat beberapa jenis surat berharga yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan menurut KUHD. Ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam buku 1.6 dan 7 KUHD yang berisi tentang: yang pertama, surat wesel. Wesel adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Yang kedua, surat sanggup atau promes. Surat sanggup adalah surat yang berharga memuat kata aksep atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat berharga itu atau penggantinya atau pembawaannya pada hari bayar. Yang ketiga, cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek dalam mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek atau penggantinya atau pembawaannya pada saat ditunjukkan. Yang keempat, kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk yang dimaksud oleh Mr. C.R. Seven Virgin yang dikutip oleh Emi Pangaribun adalah suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas unjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas unjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausal atas unjuk. Yang kelima, saham.
Saham dapat didefinisikan tanda penyerta atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang keenam, konosmen atau bill of lading. Berdasarkan pasal 506 KUHD, konosmen adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut, dalam hal ini perusahaan pelayaran, yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut orang tertentu atau penerima. Surat nama di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang dimaksud. Yang ketujuh yaitu delivery order. Pasal 510 KUHD menentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan konosmennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Surat berharga di luar KUHD. Ada beberapa jenis surat berharga yang dikenal dan diatur dalam KUHD, yaitu yang pertama, biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Yang kedua yaitu travel check. Travel check atau cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominal kepada orang yang tanda tangannya tertera di cek perjalanan itu. Yang ketiga, kredit card atau kartu kredit, yaitu salah satu produk surat berharga yang populer saat ini. Kartu kredit atau kartu plastik yang dikeluarkan oleh insur, yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai. Yang keempat adalah miscellaneous charge order atau disingkat dengan MCO, yaitu salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi secara internasional sebagai alat perintah membayar untuk mengisi kembali tiket, balance pembayaran, dan lain-lain. Tujuan mengeluarkan MCO tersebut adalah untuk penukaran pemberian servis kepada orang yang menerbitkan pesawat udara dan merupakan pengaman keuangan orang per orang atau grup yang menggunakan fasilitas angkutan udara itu. Yang kelima adalah letter of credit. Letter of credit adalah sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadikan relasi importir tersebut yang memberikan hak kepada eksportir itu menarik vessel-vessel atas importir yang bersangkutan. Yang keenam adalah sertifikat deposit atau quote. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, deposit adalah deposit berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut Black Law Dictionary, yaitu pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan atau penggantinya. Yang ketujuh yaitu sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI, adalah sertifikat yang diterbitkan BI dengan sistem true diskon yang dibeli melalui lelang primary market atau melalui pasar uang atau secondary market. Ciri-ciri SBI yaitu berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Yang kedua, jumlah awal adalah senilai 1 miliar dan selanjutnya apabila penambahan sebesar kelipatan 50 juta. Pihak-pihak terlibat yaitu penerbit, pembeli, dan mediator. Yang kedelapan yaitu sertifikat redaksana. Sertifikat redaksana atau juga lazim disebut unit penyertaan yang ditujukan atas unjuk adalah bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan redaksana untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau simpanan dalam bentuk deposit berjangka. Yang ke-9 adalah commercial paper atau CP. Adalah bahwa CP merupakan
kategori table instrument untuk pembayaran uang seperti cek, wesel, promissory notes. Yang ke-10 yaitu obligasi atau bonds, yaitu suatu sertifikat surat bukti hutang yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk satu jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang. Yang ke-11 yaitu floating rate note (FRN) atau medium rate note (MTN). Pada dasarnya, FRN dan MTN merupakan obligasi dengan jangka waktu menengah. FRN adalah notes dengan bunga float yang lazim diterbitkan dan dipasarkan di luar negeri. Sedangkan atas MTN berlaku tingkat suku bunga fixed yang lazim dipasarkan di Indonesia. Yang ke-12 yaitu warrant. Warrant atau stock warrant dalam tax law dictionary didefinisikan sebagai sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam warrant yaitu penerbit, emiten adalah PT yang menerbitkan warrant, yang kedua yaitu pemegang warrant. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting tersebut berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, serta surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, efek, serta penawaran umum. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Efek Tengage yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal Desember 1912, Amsterdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Selanjutnya, peran pasar modal. Dalam perekonomian Indonesia, capital market memiliki beberapa peran penting di dalamnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha atau ekspansi. Memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Menurut gagasan yang disebut oleh Suneria, terdapat 4 jenis capital market, diantaranya yaitu pertama, primary market, yaitu tempat untuk pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Kedua, secondary market, yaitu tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Tiga, third market, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa. Dan yang terakhir, fourth market, yaitu wujud dari perdagangan efek antar pemegang saham maupun proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Tujuan dan fungsi pasar modal.
Tujuannya 1. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 2. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Berikut 6 fungsinya. 1. Menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki ke capital market. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, dan bahkan lembaga pemerintahan. 2. Pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Oleh karenanya, penjualan saham dengan pasar modal dapat dinilai sebagai media untuk pemerataan penghasilan. 3. Saran peningkatan kapasitas produksi. Terdapatnya tambahan modal yang diperoleh dari capital market, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. 4. Sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal yang dapat memicu munculnya perkembangan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. 5. Sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh dari pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga adanya pajak tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi negara. 6. Indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi, jual beli, di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik, namun hal itu juga berlaku sebaliknya. Instrumen pasar modal. Berikut adalah beberapa instrumen utama yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Di antaranya ialah sebagai berikut. Berbeda dengan negara lainnya, semua komoditi atau instrumen yang disebutkan di atas masih ada yang belum diperdagangkan. Pada umumnya, investor yang ada di Indonesia hanya mengenal obligasi, saham, serta reksadana. Dan sampai sekarang, daerah belum diperdagangkan di bursa saham. Nomor 1. Ekuitas. Instrumen induk, saham biasa, instrumen derivatif, reg issue, waran, reksadana. Instrumen induk, saham preferen. Instrumen derivatif, opsi saham, stock index future, opsi stock index future. 2. Hutang. Instrumen induk, obligasi pemerintah. Instrumen derivatif, obligasi konversi. Instrumen induk, obligasi perusahaan. Instrumen derivatif, opsi obligasi, reksadana. Kemudian yaitu lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama yaitu anggota bursa efek. Maksudnya media perdagangan efek yang mempunyai izin usaha dari Bapepam sekaligus mempunyai hak untuk memakai sarana atau sistem dari bursa efek sesuai aturan. Yang kedua, Biro Administrasi Efek. Pengertiannya yaitu pihak yang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan juga pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, bursa efek. Pengertiannya penyedia sekaligus penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Keempat, emiten, yaitu pihak yang membuat penawaran umum. Yang kelima, kustodian, yaitu penyelenggara jasa dari penitipan efek sekaligus serta lain berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk di dalamnya ialah dividen, bunga, dan lain-lain, dan juga melakukan penyelesaian transaksi efek. 6. Lembaga clearing dan penjaminan. Pengertiannya yaitu penyelenggara penjaminan penyelesaian pada transaksi bursa serta jasa clearing. 7. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral dari bank kustodian, perusahaan efek, dan yang lainnya. 8. Manajer investasi,
yaitu pengelola portofolio efek untuk para nasabah. 9. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu ke-10 yaitu lembaga yang membuat kontrak dengan emiten guna melaksanakan penawaran umum untuk kepentingan emiten. 11. Perantara perdagangan efek, yaitu pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. 12. Perseroan, yaitu perseroan adalah PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. 13. Perusahaan efek, yaitu lembaga penjamin emisi efek, media perantara perdagangan efek, dan atau lembaga sebagai manajer investasi. 14. Perusahaan publik, yaitu perseroan yang mempunyai saham sekurang-kurangnya 3 miliar serta sudah mempunyai kira-kira setidaknya 300 pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu wali amanat, maksudnya pihak yang mewakili kepentingan dari pemegang efek yang bersifat hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengawas pasar modal. Pengawas pasar modal di Indonesia adalah BAPEPAM, yaitu badan yang langsung di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan Pengadilan Pasar Modal. BAPEPAM bertugas sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga bursa efek dan lembaga clearing, reksadana, lembaga penunjang pasar modal, dan pendaftaran, serta penawaran umum. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan kami adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, wesel saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Jenis-jenis surat berharga yaitu wesel, surat cek, surat sanggup atau surat aksep, kwitansi, dan promis atas tunjuk, Blayet giro, konsumen, saham, obligasi, dan deposito. Sedangkan pengertian pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai bentuk analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.